Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sadzali. Kali ini saya sedang berada di Kettler Pakuwon Mall Yogyakarta. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang Kettler Treadmill Dutman S2. Dutman S2 memiliki spesifikasi motor 2,5 horsepower, kecepatan atau speed 1 sampai dengan kilometer per jam, incline atau sudut kemiringannya 12 level atau 15%, running area 140 kali 50 cm, dimension 174 kali 81 kali 140 cm, untuk berat badan maksimal 130 kg. Saya akan lebih dekat dengan Kettler Dutman S2. Seperti ini tampilan Dutman S2 dari monitor. Seperti ini ya monitornya. Ini handlebarnya, ini tiang penyangganya, ini sudah kokoh. Di sini mesin-mesinnya, ini tampilan dari depan. Seperti ini tampilan Kettler Treadmill Dutman S2. Dutman S2 ini memiliki banyak keunggulan. Di samping bodi dari treadmill ini udah besar ya, kalau kalian sering ke Kettler, ini sudah mendekati track S6 ya. Memiliki wireless changer ya, jadi ketika kalian mau cas HP, ini sudah dilengkapi wireless changer dan sudah dilengkapi dengan Bluetooth ya. Ini akan connect ke Ziv atau Kinomed ya. Jadi Kettler ini udah mampu untuk connecting ke aplikasi kebugaran ya. Terlebih-lebih ini treadmill ini sudah sangat lentur ya ketika dipakai. Jadi enak, tidak terasa sakit ketika berlari pada lututnya ya. Keunggulan lain dari treadmill ini adalah pada runningnya, bidang larinya ini sudah adaptive cushion ya. Jadi buat pelari serius atau pelari-pelari profesional, yaitu hal yang terpenting saat berlari itu adalah mencapai perfect cadence ya, atau cadence yang ideal ya. Apa itu cadence gitu? Cadence itu adalah jumlah langkah per menit ya. Jumlah langkah per menit. Nah, itu yang sering dibilang cadence ya. Untuk pelari yang ideal itu cadence-nya itu adalah plus minus 180 langkah per menit ya. Jadi saya ulangi, untuk ideal dari pelari itu adalah
plus minus 180 langkah per menit ya. Sementara adaptive caution-nya sendiri, jadi pada Deadman S2 ini seperti ini ya. Ini sedikit agak lama. Jadi area-area untuk adaptive caution gitu, ini seperti dibelah-belah gitu ya. Jadi dari ujung sini sampai di sebelah sini ya, ini itu dia akan lebih soft gitu ya untuk berlari. Ketika dari sini sampai dengan sini ya, ini area di tengah itu ya, ini adalah tempat berlari yang paling ideal, yang paling enak ya. Sementara kalau dari sini ke belakang ya, ini di sekitaran sini, ini pelari itu akan merasakan keras gitu ya. Jadi posisi di paling bawah ini adalah keras, di sini adalah ideal untuk berlari, dan di depan ini adalah soft ya. Jadi berlari yang paling enak gitu ya, itu ketika kita pada posisi yang ideal ya. Jadi posisi di tengah-tengah. Nah, Deadman S2 ini mampu membawa kita ya, itu ketika saat berlari pada area di tengah ya, karena ketika kita berlari di arah yang paling depan itu terlalu lembek ya, ketika di paling ujung belakang itu terasa keras. Jadi yang paling ideal adalah area-area di sekitaran tengah ini ya. Ini yang dinamakan adaptive caution ya, dan ini baru dimiliki pada treadmill Deadman S2 ya. Deadman S2 ini ketika pakai ini motornya tuh terasa sunyi gitu ya. Ya silent mode lah gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak berisik lagi ya. Dan treadmill ini booming di luar negeri sana ya. Jadi mudah-mudahan di kita sendiri di Indonesia treadmill ini akan booming ya. Dan buat kalian yang sedang membutuhkan dari treadmill Deadman S2 ini, bisa menghubungi Kettler Pakuan Mall Yogyakarta atau bisa mengunjungi store-store Kettler terdekat di kota Anda. Sekarang kita akan coba menyalakan dari Deadman S2. Ini sudah tersedia kabel ya, ini cukup panjang ya. Ya 1 meteran. Silahkan dimasukkan ke listriknya, dan jangan lupa selalu saya ingatkan ketika berolahraga dengan treadmill atau alat-alat elektronika selalu gunakan stabilizer yang sesuai ya. Jadi seperti ini, kebetulan di kita ini general ya, jadi stabilizernya ada di atas ya. Ini listriknya. Oke, ini power on-nya ya. Di sini powernya. Nah, ini agak ke bawah ya powernya ya. Seperti ini ya. Sekarang saya akan coba terangkan tentang apa yang ada di monitornya ya. Dari ujung sebelah kiri terlebih dahulu ya, kiri bawah ya. Di sini ada anak panah ke atas ke bawah ya. Ini adalah menunjukkan pengaturan untuk sudut kemiringan atau incline ya. Incline di sini akan sama dengan di handlebar sebelah kiri ya. Jadi ini bisa difungsikan naik turun ya untuk incline. Kemudian di
bawahnya di handlebar sebelah kiri ini ada sensor denyut jantungnya. Ini selalu dipakai kanan kiri ya. Nah, yang sebelah kanannya seperti ini ya, ini untuk mengatur denyut jantungnya ya. Oke. Kemudian bergeser ke sebelah tengah ya. Ini ada program ya. Ada tombol program. Ini untuk pengaturan program. Di sini ada tombol stop dan reset. Bergeser ada start dan pause. Ada mode, ini untuk berfungsi untuk mengatur atau memindah kursor ya. Ini ada pengaturan kecepatan ya, plus minus. Ini plus minus ini akan sama dengan plus minus yang berada di handlebar sebelah kanan ya. Nah, di sini ini ada tempat makanan ringan ya atau air minum. Kemudian dari monitor yang paling kiri atas ya, ini ada waktu ya, ini menunjukkan indikator waktu. Waktu ini akan sama dengan di sini ya. Ini. Kemudian di sini ini ada incline ya. Incline di sini akan bergantian dengan detak jantung ya. Nanti ketika kita operasionalkan, detak jantungnya dipegang sensornya, ini di sini akan muncul indikatornya ya. Indikator incline sendiri ini ada di sini dan berada yang kecil di sini ya. Nah, di sini kecil. Kemudian detak jantung sendiri ketika di sini bergantian dengan incline akan ada juga di ini bergantian dengan program ya. Kemudian yang besar ini ya, ini adalah indikator kecepatan. Ke sebelah kanan ujung ini ada indikator kalori ya. Kecepatan yang besar ini akan sama dengan kecepatan yang di sini ya. Nah, ini tombol kecepatan ya. Jadi ini seperti double cuman ada yang kecil ada yang besar gitu ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada jarak tempuh ya atau kilometer ya. Kemudian di sampingnya ini ada kilometer ya. Ini kilometer ini akan sama dengan yang di sini ya, akan yang di sini kilometer ya. Nanti yang jarak di sini pun juga akan ada di sini bergantian ya. Seperti ini. Ini sendiri ini menunjukkan manual ya, manual program ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang pada spek, ini adalah wireless chargers ya. Jadi ini tuh ketika kalian mau cas HP untuk HP-HP yang premium ya, ini baik Android maupun iOS itu ini akan bisa otomatis ya. Jadi ini adalah tray-nya ya. Jadi nanti ketika bermain di sini, ketika memfungsikan dari ini nirkabel ya, ini nirkabel NFC di HP kalian itu NFC-nya agar diaktifkan ya. Kemudian ditaruh saja di sini ya. Itu dengan sendirinya akan cas ya HP-nya. Ingat, yang akan bisa cas ini adalah ketika di HP-nya itu ada NFC-nya ya. Untuk HP-HP yang belum ada ya mestinya tidak bisa ya. Kemudian ini ada Bluetooth-nya. Ini bukan Bluetooth musik atau apa gitu, bukan, tetapi ini adalah Bluetooth untuk aplikasi kebugaran ya. Ini support dengan Ziv dan Kinomap ya. Saya juga sering pakai Anyran ya, itu juga bisa ya. Terus yang di atas, nah di atas ini untuk menaruh bisa HP, bisa tablet ya. Ini pengaturan keamanannya di sini ya. Satu lagi ini yang di bawah. Nah, ini adalah safety key ya. Safety key ini untuk keamanan Anda saat berolahraga ya. Jadi silahkan dipakai ketika kalian berolahraga. Oke. Sekarang kita akan coba ya, ini untuk start ya.
Jadi caranya untuk start ini tekan ini tombol start, terlihat ya. Nah, ya, ini indikatornya sudah menyala semua. Di sini ada waktu, di sini ada kecepatan, gitu ya. Ini ada kalori, ada speed, ya. Seperti itu. Ini sudah cukup jelas ya. Tinggal kalau sudah start semua seperti ini, silahkan diatur kecepatannya melalui ini. Nah, seperti itu. Atau melalui handlebar sebelah kanan ya. Kemudian silahkan diatur sesuai keinginan atau selera Anda, incline-nya berapa dari sini ya. Nah, tadi yang saya bilang nih motornya ini halus sekali, hampir-hampir tidak terdengar ya. Di sini malah lebih kencang musiknya ini ya. Oke, ini tentang start stop. Jelas ya. Kita akan stop. Ini pause terlebih dahulu ya. Di sini pause. Nah, untuk mengembalikan atau reset, silahkan tekan tombol stop. Nah, seperti ini tombol stopnya. Kemudian kita akan ke mode ya. Mode itu untuk memindah atau mengatur kursor ya. Dari sini tekan mode. Nah, seperti ini ya. Ini artinya kita akan membatasi waktunya ya. Jadi saat berlari mungkin kalau 30 menit itu terlalu panjang, bisa dikurangi ya. Nah, dari situ ini caranya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 5 menit waktu yang terendah ya, 5 menit. Kalau oke, tinggal di start saja. Nanti kita akan dibawa ke 5 menit ya. Contoh ya, ini membatasi waktu ya. Jadi ini bisa, mode ini bisa untuk membatasi waktu, bisa untuk membatasi jarak tempuh ataupun kalori ya. Caranya sama. Jadi tinggal tekan mode, nanti lampu yang berkedip-kedip mana, baru start. Ini yang berkedip-kedip waktu. Jadi kita membatasi waktunya. Kalau misalkan kita akan membatasi jarak tempuhnya, ya ini tekan sekali lagi modenya. Nah, di sini terlihat ya, yang berkedip-kedip jarak, ini distance jarak, lalu diatur dengan plus minus. Nah, mungkin mau 3 kilo gitu. Atau sekarang akan membatasi kalorinya. Nah, ini kalori. Di sini ya 50. Ini kita kurangi ya. Jadi kalau kalori bukan 1 2 3 ya, tapi ini per 10 ya. 10. Nah, ini terkecilnya 10 ya yang akan dibakar ya. Oke, tentang mode sangat cukup jelas ya. Ini kita akan masuk ke program. Kita stop terlebih dahulu ya. Nah, jadi sudah 0 semua. Sekarang kita akan masuk di program. Ini ada tombol program. Silahkan kalian tekan program. Nah, oke, sudah terlihat ya. Ini programnya. Di sini ada program 1 dan di sini ada grafik barnya ya. Silahkan kalian pilih program yang kalian inginkan dengan menekan tombol program ya. Ini program 2, program 3, program 4 gitu. Saya ingatkan ketika kita berada di program, jadi kecepatan di sini itu tidak selalu dari 1 atau 0,6, tetapi mengikuti program ya. Jadi hati-hati ketika bermain di program atau berlatih di program, harus siap karena start awalnya itu tidak dari angka yang paling kecil gitu ya. Jadi bisa dari 3 semacam ini ya. Ini langsung dari 1,8 ya. Incline-nya langsung ke 3. Begitu ya. Jadi program itu seperti itu. Jadi sudah dari pabrikannya sana gitu ya. Kemudian setelah kita misalkan ini ada di program ini, di program ini ya, ini pada posisi program ya, ini dipilih.
Nah, misalkan program berapa ini? Itu bila sudah oke, ini program 11 ya. Bila sudah oke, ini konfirmasi waktunya mau dikurangi atau tetap 30 menit ya. Ini caranya dari sini ya, kalau mau dikurangi ya, dari minus ya, gitu. Kalau sudah oke, kita setuju di program 11 yang mau dipakai, silahkan start. Ya, seperti itu ya. Jadi ini saat ini kita sedang berolahraga dengan program 11, kecepatan awalnya 2,5 dengan incline 1. Cukup paham ya ini ya tentang pemakaian fungsi program ya. Kita akan lanjut ke user ya. Setelah program kita user, ini stop terlebih dahulu ya. Nah, stop. Nah, apa bedanya stop dengan pause dengan stop ini ya? Kalau pause, ketika ini pause ya, datanya ini kan akan tersimpan. Jadi kalau kita mau lanjut, tinggal tekan start lagi. Nah, dia akan melanjutkan dari data yang sebelumnya ya. Ini ya, contohnya ini ya. Jadi udah tidak ngeset lagi ya. Kalau stop itu ya akan ke seperti ke menu awal ya. Jadi seperti reset ya gitu ya. Ini saya startnya saya tekan ya. Ini jadi pause. Nah, pause untuk mengembalikan ini ke ini start ya. Nah, ini udah ke menu seluruhnya ya. Jadi program di Datman S2 ini ada 36 ya. Sekarang kita akan masuk ke user ya. Usernya memiliki 3 user ya. Jadi untuk ke user silahkan tekan program ya. Ini program sampai dengan program terakhir 36. Nah, ini user ya. User itu apa sih gitu ya. Jadi user itu ketika kalian mau berolahraga dengan program yang kayaknya tidak ada pada kalian yang inginkan, jadi kalian bisa membuat program secara individual ya. Jadi seperti ini caranya. Ini sudah di ini ya, di menu user ya, ini ya, user 1 ya. Kita akan atur kecepatannya ya. Jadi tekan mode ya. Ini tekan mode. Di sini yang berkedip-kedip ini yang berkedip-kedip ini yang bisa dimasukkan data ya. Ini adalah S01 atau apa ya yang sering dibilang barnya atau langkahnya gitu ya. Jadi silahkan masukkan data grafik untuk yang pertama ya. Ini misalkan ini kecepatannya mau diatur berapa, misalkan 1 ya. Nah, ini 1 untuk mengatur kecepatan dengan plus minus ya. Untuk mengatur incline-nya, misalkan incline-nya mau dibawa ke 2 gitu ya. Ini jadi ini pada grafik 1 bar 1 ini ya, S01 ini kecepatan yang dimasukkan 1, incline-nya 2 ya. Kemudian tekan mode lagi. Nah, di sini akan kalian masukkan grafik yang kedua atau bar kedua ya. Ini kecepatannya silahkan masukkan. Mungkin ini mau 3 ya. Nah, mau 3, incline-nya mungkin 5 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara membuat grafiknya seperti itu. Jadi tinggal tekan mode, bar yang berkedip-kedip berapa, ini misalkan 3, masukkan kecepatan dengan plus minus ini. Nah, ini ke 5 aja biar ngebut.
ini 5 ya. Speednya incline-nya 6 ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya untuk memasukkan grafik ya. Jadi nanti di sini kan udah kelihatan ini ya. Ini udah kelihatan satu naik, nanti bisa naik turun gitu. Tergantung kalian yang memasukkan data ya. Ini tersedia sampai dengan 10 ya, coba ya. Ini kalau misalkan kalian buat program harus sampai di sini ya, sampai terakhir ya. Kalau tidak mau dibuat program ya diabaikan aja dengan menekan ini ya, mode-mode ya. Nah, ini ya, nanti modenya di situ. Oh, panjang ya. Mantap, ini Dartman S2 ya. Ini grafiknya sampai dengan 16 ya. Jadi ini silakan masukkan grafik ini dari bar 1 S1 sampai S16 ya. Kemudian konfirmasi waktunya mau dikurangi apa tidak. Kalau mau dikurangi ya silahkan atur dengan plus minus ya, misalkan 10 menit ya. Nah, 10 menit ya. Ini 10 menit. Ini di user 1 ya. Kita coba jalankan dengan start. Nah, seperti ini ya. Ini kita sudah membuat sendiri program latihan yang kita inginkan sendiri ya, karena buatan sendiri ya mestinya harus sesuai ya gitu ya. Jadi ini di bar pertama ini kecepatannya 1, incline-nya 2. Nanti di sini bar keduanya mengikuti data yang kalian masukkan tadi. Oke, ini akan saya start pause ya. Saya kira udah cukup paham ya tentang cara membuat user ya. Ini saya stop terlebih dahulu ya. Saya kecilkan enggak apa-apa. Ya, ini baru stop ya. Nah, situ ini terakhir itu ada BMI ya, BMI. Caranya BMI itu berada di program setelah user ya. Jadi ini ditekan program ya, ditekan terus ya. Maaf ini videonya cukup panjang, nggak apa-apa, yang penting jelas. Kalau mau di skip ya silahkan, kalau tidak ya Anda akan menghasilkan sesuatu yang jelas dan paham ya. Nah, ini user 1, user 2, user 3. Nah, di sini adalah fat ya. Di sini F1. Di sini ada yang berkedip-kedip 1. Ini bisa diatur 1, 2 ya, itu untuk jenis kelamin saja dengan plus minus ya. Nah, itu 2 untuk wanita, 1 untuk laki-laki ya. Kemudian tekan mode. Nah, ini Anda dimasukkan untuk memasukkan data umur ya. Jadi dari sini aja. Nah, ini dengan plus minus ya untuk mengatur umur. Kemudian ini tinggi badan ya. Ini contoh aja ya, mungkin mau berapa ini, 73 atau berapa, ini contoh ya. Kemudian satu lagi, tadi berat badan, ini tinggi badannya, contoh ya. Ini contoh ya, ini 146. Kemudian di sini ketika ini nyala itu kalian harus berpegangan ini ya, berpegangan denyut jantung ya, kanan kiri. Kalau coba saya akan coba ini ya, nyala enggak? Kalau enggak, ini saya akan lepas dulu ya, sebentar. Saya akan berpegangan dulu. Nah, ini udah muncul ya. Di sini muncul angka 19 ya. Jadi untuk standar Asia ya, untuk lemak ya, yang saya tahu itu kurang atau di bawah 18, angka 18 itu adalah kurus. Ketika di 19 sampai dengan 24 itu ideal ya.
dan ketika di 25 sampai 28 ke atas itu adalah terlalu gemuk ya, terlalu berat ya. Jadi seperti itu. Ini fatnya ya. Fat ini sendiri peroleh dari data itu apa yang tadi kalian masukkan. Jadi ada umur, ada berat badan, ada tinggi badan ya. Jadi seperti itu. Ini sudah cukup paham. Kita stop. Kita kembali ke menu semula ya. Jadi cara operasionalnya Datman S2 seperti itu ya. Ini menu tambahan saja ya dari saya. Ini untuk treadmill hampir semua ya, semua treadmill itu perlu pelumas ya. Jadi dari Datman S2 sendiri udah ada sistem pengingat ya. Caranya ini begini ya. Ini ditekan mode agak lama, mode program dan mode ya. Nah, di sini nanti di sini akan ada, nah ini oil off ya. Saya agak dekat ya, oil off ya. Berarti ini dimatikan sistemnya ya. Kalau mau dijalankan ini oil on ya. Jadi caranya ketika dari menu aktif ditekan program dan mode ya. Nanti di sini akan ada oil, ini ada oil, ini on ya. Kalau dibawa ke off, ini misalkan gini, dia tidak akan ada pengingat ya. Kalau ini ada pengingat ya. Jadi ketika 300 km treadmill ini harus dikasih oli ya, dan artinya maksimalnya segitu. Ini akan teriak-teriak ya, bibnya akan, promnya itu akan bunyi titit 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 titit. Itu bukan rusak tetapi harus dikasih silikon ya. Jadi pemakaian silikon nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi seperti itu. Ini di Datman S2 ini jadi ada pengingatnya ya, jadi seperti itu ya. Ketika sudah oke on, kita tekan sebarang tombol aja. Nah, udah untuk bangunkan seperti itu. Ini udah cukup jelas ya. Jadi untuk olinya seperti itu. Ketika kita mau treadmill ini juga bisa standby ya. Jadi cara mengatur standby-nya dari sini. Ini ditekan terus mode ya. Agak lama ya mode. Nah, di sini ada 222. Ini untuk menonaktifkan. Dan ini ada satu lagi, nanti satu-satu itu untuk mengaktifkan ya. Ini ya seperti itu. Maksudnya mengaktifkan dan menonaktifkan dari standby ya. Jadi saya ulangi lagi kalau kurang jelas. Jadi treadmill ini kan ada menu standby power ya. Jadi ketika tidak dipakai agak lama, dengan sendirinya ini akan mati ya. Nah, ketika untuk membangkitkan seperti itu. Dan caranya untuk mematikan, menghidupkan, silahkan kalian tekan tombol mode ya. Ini ketika aktif ya. Nah, jadi di sini ada 222, nanti ada 111 gitu ya. Oke, jadi seperti itu cara mengatur atau mengaktifkan standby. Sekarang treadmill ini kan standarisasinya ya. Ini kan 1 sampai 20 km per jam ya. Tapi treadmill ini ketika saya start ya. Ini saya start. Nah, itu ada 0,6 ya. Jadi ini menu-menu untuk para yang sudah sepuh sekali ya, atau yang sudah tua, biar kecepatannya kecepatan awalnya itu lebih rendah lah. Itu caranya ya. Ini kan 0,6 ya. Ini kan di bawah standar ya. Untuk menstandarkan kecepatan, caranya ini saya stop dulu. Ini lepas, tekan di sini program dan mode. Nah, di sini udah muncul 1 ya. Oke, jadi itu sudah akan kembali ke menu pabrikan di speed 1 ya. Nah, seperti itu ya. Ketika kita start,
sudah akan berganti, bukan 0,6 tetapi di sini akan 1. Coba lihat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah standar pabrikan untuk Datman S2 ya. Oke, kita sekarang akan ke menu terakhir untuk melipat ya. Saya stop dulu. Saya stop. Ini posisi seperti ini untuk melipat ya, untuk melipat. Ini caranya, ini diangkat dari sini cukup dengan 1. Nah, seperti ini ya. Klik. Nah, seperti itu. Untuk mengembalikan, jangan lupa, ini pada sering salah ya. Ini tidak didorong dua-duanya ke sana. Ini salah ya. Caranya cukup ini yang merah didorong ya, sambil ditarik di bagian atas. Seperti ini ya. Untuk mendorong cukup dengan kaki aja. Jadi yang merah ya, seperti ini ya, merah didorong sedikit. Kemudian ini tangan ini menarik sedikit gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali untuk tutorial Kettler Datman S2 ya. Buat yang suka video-video saya, silahkan like dan silahkan subscribe ya, agar channel saya ini selalu berkembang ya. Dan untuk kalian yang membutuhkan alat-alat fitness, alat-alat olahraga, silahkan kunjungi Kettler Hartono Mall, Kettler Pakuwon Mall Yogyakarta ya. Jadi di sini tersedia, ini ada treadmill, banyak treadmill ya. Di sana treadmill yang besar-besar. Di sana juga ada treadmill. Ini Richter. Itu ya. Jadi ini aksesorisnya ya. Aksesorisnya seperti itu ya. Jadi jangan lupa kunjungi Kettler Pakuwon Mall Yogyakarta atau kunjungi store-store Kettler yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih.